Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga anak-anak soleh dan solehah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi PKLS di hari kedua ini. Untuk persiapan belajar di hari kedua, Ustazah akan membantu kalian dengan mereview materi Bahasa Indonesia tema 6. Sudah siap ya? Yuk simak penjelasan Ustazah. Untuk muatan bahasa Indonesia di tema 6 ini, kita hanya akan mempelajari 3.8 yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kita akan mempelajari 4 kalimat. Yang pertama adalah kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk, kalimat atau ungkapan ajakan, kemudian kalimat perintah, dan kalimat pemberitahuan. Satu persatu. Kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu secara urut. Nah, kalimat petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat mengikuti petunjuk dengan benar. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu apa itu ciri-ciri kalimat petunjuk. Masih ingat ya, kalimat petunjuk yang pertama adalah pada umumnya menggunakan kata kerja yang berimbuhan kan atau lah. Kemudian yang kedua menggunakan kata perintah yang halus. Dan yang ketiga adalah kalimat yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Contohnya ya, ini adalah kalimat petunjuk. Coba kita akan susun dari kata-kata berikut ini. Sabun saat tangan gunakan cuci. Akan menjadi kalimat petunjuk bagaimanakah? Iya, gunakan sabun saat cuci tangan. Kemudian berikutnya, contoh yang lain, air ember ke tuang dalam. Akan menjadi kalimat petunjuk seperti apa? Iya, tuang air ke dalam ember. Mudah bukan? Oke, kita akan mengingat kembali petunjuk cara mengepel lantai. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak gambar dan petunjuk berikut ini. Yang pertama, nih ya, siapkan ember, kemudian kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian yang kedua, isilah ember dengan air. Kemudian yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember, berisi air dan cairan pembersih. Kemudian yang kelima, peras kain pel. Dan yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Sudah paham ya, anak soleh dan solehah? Oke, kita akan lanjutkan berikutnya. Petunjuk mencuci piring. Masih ingat ya? Coba perhatikan gambar, 4 gambar ini ya. Coba yang pertama yang manakah? Iya, yang pertama adalah siapkan sabun cuci piring dan tempatnya serta busa atau spons. Kemudian yang kedua adalah gosokkan busa pada piring yang kotor. Kemudian yang ketiga, bilas piring menggunakan air yang bersih. Kemudian yang terakhir adalah menaruh piring di rak piring. Oke, sudah paham ya? Karena ini sudah sering kalian lakukan di rumah. Oke, selanjutnya di sini petunjuk menjemur pakaian. Masih ingat ya? Yang pertama, peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Dikibaskan supaya apa? Supaya kainnya tidak kusut. Nah, jadi ketika menyetrika juga mudah. Selanjutnya, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar
dengan tujuan supaya warna pakaian tetap awet karena nanti akan terkena sinar matahari. Jadi yang bagian dalam ini ya, yang bagian dalam nanti agak kusam, tetapi yang bagian ini setelah ini ya, jadi bagian luarnya yang tampak ketika kita pakai ini tetap warnanya tetap awet. Kemudian yang terakhir adalah gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang ungkapan petunjuk dan ungkapan tanggapannya. Nah, tanggapannya seperti apa? Coba perhatikan di sini kalimat petunjuk, bersihkan kaca dengan lap basah. Nah, ungkapan tanggapan atau kalimat tanggapannya? Iya, baik Bu, terima kasih atas petunjuknya. Saya akan membersihkan kaca dengan lap basah. Kemudian ungkapan petunjuk yang kedua, yaitu selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Nah, kalimat tanggapannya bagaimana? Iya, baiklah, akan kukembalikan ke tempatnya. Jadi ketika menanggapi itu menggunakan kata yang sopan dan santun. Oke, selanjutnya. Kalimat yang kita pelajari yang kedua adalah kalimat ajakan. Masih ingat ya, di tema 5 kita juga sudah mempelajari tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kata apa saja itu? Iya, kata mari, kemudian ayo, dan juga yuk. Oke, masih ingat semuanya.
Kalimat tanggapan dari suatu kalimat ajakan. Nah, ini merupakan kalimat yang berupa reaksi seseorang atas suatu ajakan. Nah, reaksinya bagaimana? Nah, atau tanggapannya bagaimanakah? Yang pertama bisa saja mendukung atau setuju, kemudian yang kedua tidak mendukung atau tidak setuju, atau penolakan. Nah, contoh yang ada di sini ya. Nah, di sini udara sangat sejuk. Kita baca ya. Udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Maaf, aku tidak bisa. Nah, perhatikan nih. Yang warna merah ini adalah kalimat ajakan, kemudian yang warna kuning adalah kalimat tanggapan. Nah, maaf, aku tidak bisa. Ini merupakan kalimat tanggapan penolakan. Nah, oleh karena itu, sebaiknya menggunakan kata maaf. Kemudian berikutnya, mari kita bermain yang lain saja. Ide yang bagus. Nah, berarti dia ini apa? Menyatakan tanggapannya bagaimana? Setuju. Nah, karena kemudian, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Nah, ini juga apa? Tanggapannya setuju atau mendukung. Paham ya? Oke, selanjutnya. Dari percakapan tadi, kalimat ajakannya yang manakah? Iya, mari kita bermain bola di taman. Tanggapannya, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Kemudian mari kita bermain yang lain saja. Tanggapannya, ide yang bagus, kamu teman yang baik. Kemudian, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, tanggapannya bagaimana? Ayo, aku sangat suka. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Apakah itu kalimat perintah? Ingat ya, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri kalimat perintah. Yang pertama, jika diucapkan berintonasi naik. Kemudian yang kedua menggunakan partikel lah atau kan. Dan yang ketiga menggunakan kata perintah seperti ambilkan, tutuplah, buanglah, dan sebagainya. Nah, berikut contoh kalimat perintah. Nah, berilah tanda centang untuk yang merupakan kalimat perintah dan tanda silang pada kalimat yang bukan kalimat perintah. Yang pertama, Bu guru sedang mengajar di kelas. Nah, merupakan kalimat apakah ini? Ya, ini merupakan kalimat pemberitahuan, maka kita silang. Kemudian yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, berarti kita beri tanda? Iya, beri tanda centang karena ini merupakan kalimat
perintah. Menggunakan kata apa ini ya? Buanglah. Kemudian yang ketiga, anak-anak bermain di halaman. Nah, merupakan kalimat apa ini ya? Iya, ini merupakan kalimat pemberitahuan. Nah, jadi kita silang. Kemudian nih, yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Letakkan. Nah, berarti kalimat perintah kita centang. Kemudian yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Di sini ada kata jagalah, berarti iya kalimat perintah, berarti kita centang. Paham ya? Dan mudah sekali untuk membedakannya. Selanjutnya di sini contoh kalimat perintah dan tanggapannya. Nah, jadi ketika menanggapi, nah itu kita harus menggunakan kata yang santun. Nih, di sini ya. Bu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." "Ya, Bu, segera saya laksanakan." Yang Ustazah cetak warna ungu ini merupakan kalimat perintah dan yang warna merah adalah kalimat tanggapannya. Kemudian di sini, "Edo, jangan lupa bersihkan pekerjaanmu." "Siap, Bu." Nah, dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. "Baik, Bu Guru." Nah, sudah paham ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Perhatikan di sini. Sampah pada buanglah tempatnya Ani akan menjadi bagaimana? Ya, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Sapulah bersih sampai sekolah halaman. Bagaimanakah? Ya, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Selanjutnya, sepatumu rak letakkan Beni di. Akan menjadi kata, ya Beni letakkan sepatumu di rak sepatu. Rapikan selesai mejamu kembali bekerja. Akan menjadi, rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Oke, mudah ya. Kalimat yang terakhir adalah kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atas sesuatu. Kalimat pemberitahuan dapat berupa informasi yang telah dilakukan, sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan seseorang. Perhatikan contoh kalimat pemberitahuan berikut ini. Nah, ini ya. Kakak sedang menyiram bunga. Nah, kemudian ini memberitahukan bahwa kakak sedang menyiram bunga. Kemudian saya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kalimat berikut menjelaskan atau memberitahukan bahwa saya sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kemudian besok pagi akan diadakan kerja bakti. Nah, menginformasikan atau memberitahukan bahwa besok pagi akan diadakan kerja bakti. Oke, selanjutnya nih. Beri tanda centang jika ungkapan pemberitahuan dan tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan. Nomor 1. Dari mana, Beni? Pemberitaan apa bukan? Bukan ya. Oke, makanya beri tanda silang. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Iya, benar. Ini merupakan kalimat pemberitahuan, kita beri tanda centang. Edo memiliki kandang besar. Iya, pemberitahuan, centang lagi. Ibu merebus pisang untukmu. Berarti centang lagi, pemberitahuan ya. Kemudian terima kasih ayah. Pemberitaan atau bukan nih ya? Bukan, ini adalah ungkapan terima kasih. Oke, itu review dari materi Bahasa Indonesia tema 6. Terima kasih yang sudah menyimak. Ustazah mohon tetap giat belajar
Dan doa Ustazah sukses selalu untuk anak-anak hebat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal PKLS, serta mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.